berbasis virtual reality VR ya, dengan Mila Lab dan Pendekar VR sebagai komunitas pengembang VR dan bekerja sama dengan IGI Jawa Tengah. Yang saya hormati Mbak Jelita dari Mila Lab dan Mbak Masita, serta Pak Joko Susila sebagai Ketua IGI Jawa Tengah, kemudian Pak Tri Haryanto dan Pak Daniel selaku trainer juga ya, dan Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia ya dari Sabang sampai Merauke, karena pesertanya tidak hanya dari Jawa Tengah saja, tapi dari luar Jawa Tengah juga banyak yang ikut. Perkenalkan pada malam hari ini saya mengawali kegiatan ini, Bapak Ibu. Yang pertama untuk pembukaan nanti akan dibuka oleh sambutan dari Mbak Jelita selaku perwakilan dari Mila Lab, kemudian dilanjutkan oleh Pak Joko dari IGI Jateng, lanjut ke materi inti untuk materi pelatihannya. Baik, langsung saja Bapak Ibu untuk mengefektifkan waktu ya Bapak Ibu ya. Acara yang pertama yaitu sambutan dari Mila Lab yang akan diwakili oleh Mbak Jelita. Halo Mbak Jelita, sudah hadir di sini? Halo, selamat malam ya. Bapak. Sudah terdengar suaranya? Ya, dengar Mbak Jelita. Oke, baik. Baik, langsung saja ya Pak ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya ucapkan sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Joko Susila, MPD, selaku Ketua IGI Jawa Tengah. Salam kenal Bapak. Kemudian yang saya hormati Bapak Eka Yuda Ardianto, SPD, selaku Pendekar VR Jawa Tengah. Kemudian juga Bapak Tri Haryanto SO, selaku Pendekar VR Jawa Tengah. Dan Bapak Daniel Dwi Mawan, SPDK, selaku Pendekar VR Jawa Tengah, yang mana sudah menginisiasi kegiatan pada malam hari ini. Baiklah, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan karena telah memberikan nikmat, sehat, yang mana Bapak Ibu hebat bisa berkumpul pada kegiatan pada malam hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Jelita Cahyanintya selaku brand owner dari Mila Lab. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas dukungannya dari IGI Jawa Tengah yang mana juga sudah berkolaborasi dengan Mila Lab dalam meningkatkan kompetensi Bapak Ibu dalam membuat dan mengembangkan konten virtual reality untuk pendidikan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di era revolusi 4.0 saat ini memang segala teknologi sudah harus digunakan dalam bidang pendidikan. Jadi sebenarnya Mila Lab pun pada tahun ini sedang berkeliling nih Bapak Ibu ke beberapa wilayah yang merupakan prioritas dari Kementerian Kominfo dan juga dengan Kemendikbud dalam program adaptasi teknologi di sektor pendidikan. Jadi memang dari segi Kemendikbud, kemudian juga dari segi Kominfo juga memang sekarang ini memang sudah mendukung gitu ya mengenai penggunaan teknologi untuk pendidikan, apalagi dengan Merdeka Mengajar Bapak Ibu, yang mana dengan Merdeka Mengajar Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai sumber ajar, kemudian berbagai alat peraga sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, yang mana virtual reality bisa menjadi salah satu opsinya. Gitu. Jadi kalau Mila Lab sendiri kami memiliki visi misi yaitu bisa mendemokratisasi akses dan juga fasilitas belajar di seluruh wilayah Indonesia, yang mana mungkin di beberapa wilayah masih sulit untuk fasilitas belajar baik dari segi toolsnya dan lain sebagainya, sehingga kami harap dengan penggunaan virtual reality ini bisa membuat segala skenario yang tadinya membutuhkan tools yang mahal, kemudian membutuhkan tools yang memang sulit dijangkau dan lain sebagainya, itu bisa digunakan dengan teknologi virtual reality. Yang mana Mila Lab ini memang merupakan salah satu produk Bapak Ibu, kalau boleh saya bercerita, dari salah satu company virtual reality di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 2016. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sekarang tahu virtual reality karena metaverse yang lagi hype gitu ya, tapi sebenarnya kami memang sudah ada sejak tahun 2016 yang mana sudah berfokus
dalam bidang virtual reality. Gitu. Jadi kalau untuk Milab sendiri sudah ada sejak tahun 2019 yang mana ini tentunya bisa semakin berkembang dengan bantuan dari pendekar VR di beberapa wilayah yang selalu menginisiasi workshop pengembangan media ajar berbasis VR demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi kembali lagi segala inovasi yang dilakukan oleh Sinta VR khususnya Milab memang kami berfokus untuk memberikan impact baik yang mana saya harapkan secara pribadi setelah pelatihan pengembangan ini Bapak Ibu bisa terus meningkatkan kompetensinya, kemudian juga bisa terus membuat konten pembelajaran berbasis VR yang mana nanti Bapak Ibu mengimplementasikan kepada peserta didik. Jadi diharapkan tidak hanya sebatas pelatihan saja dalam membuat konten, tetapi diharapkan Bapak Ibu juga dapat menggunakannya dalam kegiatan belajar mengajar, bahkan diharapkan bisa melakukan penelitian yang mana nanti Bapak Ibu bisa mengukur apakah virtual reality dengan Milab bisa meningkatkan emosi positif siswa dan lain sebagainya. Jadi mungkin terakhir saya mengutip quotes dari Judith Rodin gitu ya Bapak Ibu, without impact innovation is just an idea with promise gitu. Jadi diharapkan dengan inovasi yang dibuat oleh Milab ini tidak hanya sebatas ide saja gitu ya, ide tapi memang bisa memberikan impact untuk dunia pendidikan yang tentunya ini memang harus membutuhkan kolaborasi dengan Bapak Ibu hebat. Itu jadi diharapkan kembali lagi tidak hanya selesai di pelatihan saja, tetapi Bapak Ibu bisa menggunakan Milab dalam kegiatan belajar mengajar dan juga bahkan bisa sampai melakukan penelitian tindakan kelas sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui nih impact apa sih yang bisa diberikan oleh Milab di dunia pendidikan. Mungkin demikian sambutan dari saya mewakili Milab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya kembalikan kepada Pak Eka, silakan. Terima kasih Mbak Jelita atas sambutannya. Luar biasa sekali Bapak Ibu usaha dari Milab untuk memajukan pendidikan di Indonesia ya. Ini luar biasa sekali. Sudah keliling ya Mbak Jelita dari Sabang sampai Merauke kemarin. Iya, terakhir ke Papua Pak. Di Papua ya, Sorong ya. Iya betul. Ini sekarang lagi di Kuningan. Oh, ya. Ya. Terima kasih Mbak Jelita. Selanjutnya kita lanjutkan untuk sambutan berikutnya dari Pak Joko Susilo selaku Ketua IKI Jawa Tengah. Pak Joko, halo Pak Joko. Pak Joko, halo. Jokonya kok keluar ya? Bapak Ibu, Pak Jokonya keluar belum? Sambil menunggu Pak Joko, ini sudah ya, sorry, terpental, sorry. Videonya Pak Joko bisa di ya, sorry nggak pakai kostum kebesaran ini. Ya apa-apa. Ya. Monggo Pak Joko bisa memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Bapak Ibu yang hadir dari secara virtual pada malam ini. Kenalkan saya Joko Susilo. Kebetulan dipercaya sebagai Ketua IKI Jawa Tengah. Dan Mas Eka Yuda itu juga sebagai Sekretaris 2 IKI Jawa Tengah dan termasuk Pak Tri Haryanto. Ya, itu di tempat saya. Yang saya hormati Ibu Jelita, Mbak Jelita yang dari Milab, Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati, baik yang dari Jawa Tengah maupun yang dari luar Jawa Tengah. Selamat bergabung di pelatihan pada malam hari ini. Saya selaku Ketua IKI Jawa Tengah menyambut baik kegiatan pada malam ini. Semoga apa direncanakan dan dikerjakan oleh Mas Eka dan Pak Tri yang bekerjasama dengan Milab
dan IGI bisa memberikan manfaat yang besar bagi Bapak Ibu semuanya, terutama dalam menghadapi kurikulum merdeka. Namun Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kita harus mengetahui tipe atau model pembelajaran dari siswa, apakah dia masuk kinestetik, kemudian visioner atau visual, sehingga kita bisa tepat dalam menggunakan media. Dan terima kasih kepada Milab telah memberikan kesempatan kepada IGI Jawa Tengah untuk bekerjasama. Dalam hal ini didukung oleh Pak Tri dan Mas Eka yang sebetulnya adalah pengurus IGI Jawa Tengah juga. Dan saya berharap apa yang dikerjakan pada malam ini dan seterusnya akan membawa hasil yang luar biasa kepada terutama perkembangan pendidikan di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Dan selamat berlatih, semoga menghasilkan yang luar biasa untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko sudah memberikan sambutannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja langsung ke inti kegiatan kita, yaitu penyampaian materi. Pak Tri Haryanto sudah hadir belum ya Pak Tri? Ya, sebelum saya sampaikan materi. Sudah Pak Tri? Bisa dijadikan co-host dulu Mbak Masita ya Pak Tri Haryanto. Terima kasih. Perkenalkan kami bertiga ya, selaku perwakilan dari Pendekar VR, pendidik yang bergerak aktif di bidang pengembangan media VR di Jawa Tengah. Kami bertiga ada Pak Eka, saya sendiri ya Pak Eka Yuda, kemudian ada Pak Daniel dan Pak Tri Haryanto. Kami selama 3 hari ke depan akan membersamai Bapak Ibu dalam kegiatan workshop pengembangan bahan ajar digital interaktif berbasis virtual reality dengan Milab. Pak Tri dulu atau saya dulu Pak Tri? Monggo jenengan dulu aja. Oh ya, nanti disambung ya Pak Tri ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk bisa share screen terlebih dahulu. Ya, untuk malam hari ini kita mengenal prinsip dasar dan aplikasi virtuality dalam pendidikan Bapak Ibu, khususnya untuk Milab ya Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu ini perkenalkan Presiden Director dari Milab, yaitu ada Pak Anggi Lasso, kemudian ada Managing Director Pak Andis Rizky, dan Chief Technology Officer ada Pak Andrew SPK ya. Beliau ini adalah CEO-nya dari Milab. Ya, saat ini Milab ada yang namanya program sertifikasi untuk guru Bapak Ibu ya, tersebar di 34 provinsi Bapak Ibu. Dan ada untuk siswa juga, penggunaan siswa ya, ada 16.000 siswa. Gurunya ada 7.000 siswa yang sudah bergabung untuk menggunakan Milab Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa juga bergabung ke komunitas Pendekar VR. Syaratnya Bapak Ibu harus lulus pelatihan terlebih dahulu ya, nanti bisa bergabung. Kemudian untuk praktek baik Milab ini sudah banyak di media massa Bapak Ibu ya, sudah banyak di Detik, kemudian di Liputan 6 dan lain-lain. Ini sudah banyak contoh praktik baik penggunaan virtuality dalam bidang pendidikan. Nah, dan kami di 34 provinsi ini sudah ada perwakilannya untuk koordinator Pendekar VR ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu berminat untuk bergabung dengan komunitas Pendekar VR, bisa menghubungi koordinator di provinsi masing-masing. Agenda kita malam ini, apa itu virtual reality?
Kemudian bagaimana perkembangan teknologi VR, kemudian VR era baru, mudah, cepat, dan terjangkau, VR bagi pendidikan, kemudian identifikasi kesiapan sekolah, apakah nanti sekolah Bapak Ibu sudah siap untuk menggunakan VR atau belum ya. Kemudian metode blended learning dengan VR. Yang terakhir, prinsip pembuatan konten VR untuk bahan ajar dari jenjang SD, SMA maupun sampai SMA ataupun SMK. Jadi semua jenjang ini bisa menggunakan teknologi VR. Virtual reality ini sebuah cara membuat imajinasi menjadi nyata, Bapak Ibu. Sebuah metode untuk menyajikan imajinasi dan simulasi dalam bentuk virtual sehingga menjadi seolah nyata bagi penggunanya. Jadi kita membawa dunia nyata ke dunia virtual. Nah, ini grup teknologi imersif. Yang pertama ada augmented reality atau AR. Ini menambahkan unsur digital ke dalam dunia nyata, sistem terbuka, berguna untuk detailing. Ya. Jadi biasanya ditampilkan dalam bentuk menggunakan ini ya, HP, nanti muncul bentuk 3 dimensinya. Ini ada videonya ya, contohnya. Nah, misalnya ini Bapak Ibu. Ya, ini nanti akan muncul bentuk 3 dimensinya di HP. Kemudian di sini ada virtual reality, yaitu membawa 100% ke dalam dunia digital. Jadi kita seolah berada di dalam dunia tersebut, Bapak Ibu. Sistem tertutup atau full immersive berguna untuk belajar dengan variasi skenario, pemahaman konsep dasar dan skenario boards. Contohnya ini, Bapak Ibu. Ya, biasanya ini digunakan dalam game-game itu ya, Bapak Ibu. Nah, namun ini di Media Lab kita menggunakannya untuk pendidikan, Bapak Ibu. Yang selanjutnya ada mixed reality, yaitu gabungan antara VR dan AR, sistem terbuka imersif, berguna untuk detailing yang lebih advance. Nah, ini contohnya. Ya, ini kerja otak ketika kita berada di dalam virtual reality, Bapak Ibu. Kemudian ini perkembangan teknologi VR dari masa ke masa, Bapak Ibu ya. Dari masa ke masa, perkembangannya sampai saat ini. Mohon di-mute yang lainnya, Bapak Ibu ini. Yang awalnya dari tahun 15-16 sampai ini ya 2014 bisa menggunakan kacamata VR ini, Bapak Ibu ya. 2015, nah ini masih dikembangkan lagi sampai saat ini. Kemudian ini variasi alat headset VR, Bapak Ibu, dari yang paling murah sampai yang paling mahal ya. Dan Bapak Ibu pun bisa membuat sendiri ya alat kacamata VR-nya ini dari bahan kardus. Tutorialnya di YouTube sudah banyak, Bapak Ibu ya. Dan kalau nggak mau repot, bisa beli di marketplace, sudah banyak tersedia ya. Tinggal milih sesuai budget kita. Nah, kebutuhan VR dalam dunia pendidikan saat ini ya Bapak Ibu ya. Ini kalau kita lihat supply and demand-nya lebih banyak ya, permintaannya, demand-nya. Nah, kenapa VR dibutuhkan? Yang pertama karena VR ini dapat meningkatkan emosi positif siswa. Ini berdasarkan hasil penelitian di jurnal-jurnal itu ya, sudah banyak.
studi yang dilakukan oleh berbagai penelitian sepakat bahwa VR ini dapat meningkatkan emosi positif siswa pada rentang 30 sampai dengan 40%. Selain meningkatkan emosi positif siswa, Bapak Ibu ya, ini juga bisa meningkatkan kemampuan kognitif siswa atau pengetahuan siswa. Ini juga berdasarkan hasil riset sebelumnya, Bapak Ibu. Ini sepakat bahwa VR ini dapat meningkatkan emosi positif dan kemampuan kognitif siswa. Ya. Mohon maaf, ini belum diganti. Pada rentang 30 sampai dengan 40%. Kemudian keunggulan selanjutnya yaitu konsep pembelajaran menjadi mudah dan terjangkau. Penggunaan VR dapat mempermudah simulasi atau eksperimen untuk suatu objek studi. Penggunaan VR juga dapat menurunkan investasi lab simulasi hingga 95%. Jadi kalau di sekolah Bapak Ibu belum punya lab, ya ini salah satu solusinya kita bisa menggunakan VR sebagai alternatif untuk simulasi Bapak Ibu ya, atau eksperimen. Nah, ini berdasarkan studi kasus di Beijing, Cina, bahwa VR itu ternyata bisa memberikan manfaat untuk dunia pendidikan ya. Ini di Inggris untuk remembering ini daya ingatnya ya, emosi positif, dan ini juga menunjukkan hasil penelitian juga bahwa VR itu sangat berpengaruh positif ya terhadap emosi maupun pengetahuan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa tidak sejak dulu kita menggunakan VR ya? Nah, ini karena yang pertama adalah VR pada tahun 2015 sampai 2017 ini masih terbatas ya. Kita masih sulit untuk mendapatkan akses alat yang murah dengan kualitas optimal bagi dunia pendidikan. Kemudian masih sedikit konten tentang pendidikan Bapak Ibu, untuk konten VR pendidikan yang dapat diakses oleh banyak orang itu masih sedikit, dan biasanya konten yang bagus untuk alat itu yang mahal ya Bapak Ibu. Guru pun jarang yang bisa membuat konten VR mereka sendiri. Nah ini kendalanya mengapa kita tidak menggunakan VR sejak lama Bapak Ibu ya, karena VR-nya masih terbatas dan masih sedikit konten pendidikan. Nah, VR di era baru sekarang Bapak Ibu mudah, cepat, dan terjangkau ya. VR sekarang sudah beradaptasi, perkembangan smartphone yang begitu cepat membantu teknologi VR ini menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan pendidikan. Dengan biaya kurang lebih 2 juta per unit, VR headset dan smartphone, Bapak Ibu bisa menggunakan teknologi VR ini. Kemudian keunggulan yang selanjutnya, Bapak Ibu juga bisa membuat konten pembelajaran sendiri ya, ataupun bisa memodifikasi template yang diambil dari grup ataupun komunitas. VR bergabung dengan cloud computing. Nah, salah satu platform VR yang saat ini kita akan pelajari bersama adalah MilaLab. Ini tadi sudah ditayangkan Bapak Ibu videonya. Sudah input audio. Ya, saya tayangkan lagi aja Bapak Ibu. Apa itu MilaLab? Nah, sebentar, saya share lagi. Wujudkan semua imajinasi mereka. Lab, luar angkasa, atau kembali ke ratusan tahun sebelumnya, virtual reality dapat membawamu ke sana. Akan tetapi, membuat konten virtual reality untuk pendidikan tidak mudah untuk beberapa guru. Para guru harus menguasai skill coding dan 3D, serta perangkat yang mumpuni. Di sisi lain, para guru tidak memiliki waktu dan uang untuk membuat konten VR. Hal itulah yang membuat tuntutan permintaan yang tinggi, namun penyediaan konten VR pendidikan masih sangat kurang.
Akan tetapi, jangan khawatir, ada Milea Lab. Milea Lab adalah platform VR untuk pendidikan. Milea Lab memudahkan guru dalam membuat konten VR tanpa coding sama sekali. Dengan Milea Lab, guru dapat membuat konten VR pendidikan hanya dengan menggunakan PC spek medium hingga rendah. RAM 2 GB, jangan khawatir, tetap bisa loh. Hanya dengan metode drag and drop, semua fitur interaksi VR dapat terintegrasi. Guru dapat mengunduh aset dan template dari cloud, pilih interaksi, buat kuis untuk penilaian kognitif, buat classroom, dimanapun. Milea Lab Viewer digunakan oleh siswa untuk melihat hasil konten VR yang dibuat oleh guru. Para siswa dapat eksplor apapun dan mengakses mode quiz. Dengan Milea Lab, guru dapat meningkatkan konsentrasi siswa hingga 6 kali lipat, serta meningkatkan pencapaian pembelajaran. Milea Lab dapat menurunkan biaya secara signifikan untuk pengadaan lab sekolah, simulasi, dan fasilitas mesin hingga 96%. Milea Lab dapat meningkatkan skill modern, fleksibilitas kognitif, kreativitas, positive emotion, pengambilan keputusan, dan empati. Milea Lab juga mengurangi kesenjangan dalam desentralisasi pendidikan dan membantu mendemokrasikan teknologi dengan biaya yang rendah. Inilah saat yang tepat untuk melakukan lompatan pendidikan dengan Milea Lab, platform VR yang terjangkau. Mari bergabung untuk wujudkan revolusi pendidikan. Tadi Bapak Ibu untuk pengenalan Milea Lab ya. Bagaimana jika Dari tayangan tadi kita bisa melihat bahwa penggunaan konten VR Milea Lab ini sangat mudah sekali Bapak Ibu ya. Kita tidak perlu spek yang tinggi, ya, cukup dengan RAM 2 GB pun sudah bisa untuk membuat konten VR sendiri. Kemudian sebelum pelatihan ini kita mulai, Bapak Ibu sudah saya minta untuk mendownload Milea Lab Creator dan Milea Lab Viewer di HP Bapak Ibu ya. Milea Creatornya di laptop, dan Milea Lab Viewernya di smartphone Bapak Ibu. Nah, silakan diunduh dulu, nanti akan dipandu oleh Pak Tri ya untuk instalasi dan proses registrasinya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Berdasarkan studi kasus Milea Lab, uji coba di 10 provinsi dengan responden 1.800 peserta didik. Ya. Ini hasilnya menunjukkan bisa meningkatkan emosi positif siswa sebanyak 80% ya setelah belajar menggunakan Milea Lab. Nah, untuk tingkat pemahaman atau kognitif Bapak Ibu ini bisa mencapai 94% setelah belajar menggunakan Milea Lab ya. Nah, ini ketika kemarin pembelajaran secara daring ketika pandemi Bapak ya. Ini mereka menggunakan Milea Lab. Oke, baca basmalah terlebih dahulu supaya berkah dan ilmu yang kita sharing hari ini, yang kita bagi, kita pelajari hari ini bersama bisa tetap diingat, bisa tetap bermanfaat buat kita semua. Oke, dalam hitungan ketiga kita bareng-bareng membaca basmalah ya. 1, 2, 3. Dan ilmu yang kita sharing hari ini, yang kita bagi, kita pelajari hari ini bersama bisa tetap diingat, bisa tetap bermanfaat buat kita semua. Oke, dan dilanjut ya. Oke, Adi masih lihat-lihat, putar kanan, putar kiri, Adi. Lo bisa ngeliat. Intan masih lihat, Daudi masih lihat, Asadel masih lihat. Hamad sudah selesai, Hamad. Hamad sudah duduk kembali, sudah selesai ya.
Ya, bisa dilihat perbandingannya Bapak Ibu. Ketika sebelum menggunakan VR, sudah menggunakan VR ya, ketika pembelajaran daring, siswa itu cenderung lebih ngantuk ya tadi ya sebelum menggunakan VR. Namun ketika sudah menggunakan VR, ini siswa menjadi lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi untuk belajar ya menggunakan teknologi VR. Dan mereka lebih aktif tentunya dalam belajar ya. Seperti kurikulum Merdeka saat ini Bapak Ibu, memang kita dituntut untuk bisa memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau berpihak pada siswa. Ini contoh lainnya oleh salah satu pendekar VR kita dari Bali, Ibu Ika Desi ya. Kita lihat pembelajaran beliau di sekolah beliau ya. Ini ketika pembelajaran tatap muka. Kalau tadi kan secara daring, ya ini sudah tatap muka. Ya, Bapak Ibu bisa menyaksikan siswa-siswanya sangat excited sekali Bapak Ibu ya ketika menggunakan teknologi VR ini dalam pembelajarannya. Mereka merasa bahagia tentunya, senang ya, bisa meningkatkan emosi positifnya menggunakan teknologi VR ini. Ini data statistik siswanya Bapak Ibu menunjukkan bahwa dapat meningkatkan ya. Nah, apa yang kita perlukan untuk bisa membuat konten VR dengan Mia Lab ini Bapak Ibu? Yang pertama kita butuh Mia Lab Creator yang sudah saya share di grup WhatsApp untuk bisa Bapak Ibu install dulu ya di perangkat desktop ataupun laptop Bapak Ibu. Nah, silakan untuk di-install terlebih dahulu untuk Mia Lab Creator-nya. Mia Lab Creator-nya adalah platform yang dipasang pada desktop ataupun laptop dengan menggunakan kreator. Pengguna dapat dengan mudah untuk membuat bahan ajar berbasis VR ya, cukup dengan drag and drag saja, drag and drop ya. Tidak perlu skill khusus seperti coding, itu tidak perlu. Dengan Mia Lab ini sudah sangat dimudahkan kita untuk membuat konten VR. Mohon bisa di-mute dulu Bu Sri Pak Lupi ya. Iya. Pak Lupi, Pak Daniel bisa bantu saya untuk ya. Selanjutnya Bapak Ibu, selain Mia Lab Creator, kita juga butuh Mia Lab Viewer untuk bisa melihat hasil konten VR yang sudah kita buat. Untuk Mia Lab Viewer ini silakan Bapak Ibu install di smartphone Bapak Ibu ya. Mia Lab Viewer adalah platform berbasis Android VR yang membuat pengguna dapat melihat kreasi VR yang telah dibuat pada kreator. Jadi hasil dari konten yang dibuat di Mia Lab Creator ini bisa kita lihat menggunakan smartphone Bapak Ibu ya. Kemudian apa saja spesifikasi minimum untuk perangkatnya Bapak Ibu? Untuk Mia Lab Creator-nya
Prosesornya setara Intel i3, i5 atau i7 atau yang lebih ya. Kemudian untuk sistem operasinya Windows 8 ataupun Windows 10 minimal 64 bit. RAM-nya minimal 2 GB atau lebih. Kemudian untuk ruang penyimpanannya minimal 2 sampai 5 GB. Kartu grafisnya internal atau external graphic card ya. Untuk nilai viewernya prosesornya setara hexa-core ya atau lebih. Sistem operasinya minimal Android Lollipop Bapak Ibu. RAM-nya minimal 2 GB atau lebih. Ruang penyimpanan minimal 500 MB atau lebih. Kartu grafis minimal Adreno ya atau lebih ini. Sensornya giroskop ataupun accelerometer. Untuk nilai viewernya. Jadi tidak perlu spek yang tinggi ya Bapak Ibu untuk bisa membuat konten VR ini. Untuk persiapan pembelajaran berbasis VR-nya, Bapak Ibu, kita bisa mengidentifikasi dari segi pedagogisnya, kemudian teknis maupun kurikulumnya. Ini sudah ada instrumennya, nanti Bapak Ibu bisa kembangkan ya. Nanti untuk materinya akan kami share lewat grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu bisa menilai kesiapan pembelajaran berbasis VR di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, yang pertama adalah identifikasi pedagogik ya. Itu kita lihat dari kesiapan murid, kemudian karakter kelasnya, adaptasi murid, kemudian dari identifikasi teknis, yaitu kesiapan infrastrukturnya, ketersediaan komputer dan jaringan internetnya bagaimana, kemudian kesiapan gurunya, dan pengalaman teknis. Untuk identifikasi kurikulum, kesiapan kebijakan, keterbukaan, dan pelaksanaan, dan tujuannya. Persiapan belajar berbasis VR, ya, hasil identifikasi diri untuk memutuskan metode terbaik. Nah, ini ada indikatornya, Bapak Ibu. Setelah pengguna melakukan identifikasi diri dari 3 elemen, yaitu pedagogi, teknis, dan kurikulum, pengguna dapat menganalisis kategori posisi kesiapan sekolah dalam menggunakan teknologi VR. Ya. Ini segitiganya, Bapak Ibu. Ketika berada ini semakin tinggi ya, semakin di garis biru, berarti ini Bapak Ibu semakin siap ya. Contoh kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Sekolah SMPN 21 Kota A mempunyai skor total untuk identifikasi diri sebagai berikut. Pedagogiknya 70 skornya. Berarti berada di antara 60 dan 80 ya. Kemudian teknisnya 30, teknisnya di sini 30. Untuk kurikulumnya 50 ya. Nah, ini bisa kita lihat kalau semakin mendekati garis biru maka ini semakin siap. Nah, ini untuk matriks metodenya Bapak Ibu. Pedagogik dan teknis area. Area bagi sekolah yang mempunyai kesiapan kuat di unsur pedagogik dan teknis namun lemah di adaptasi kurikulum. Metode yang efektif digunakan bagi area ini adalah VR Co-Creation Group dan Assessment Based VR. Kemudian berdasarkan hasil analisis tadi ya Bapak ya, kita bisa melihat di sini manakah nanti yang lebih kuat, pedagogiknya atau teknisnya atau kurikulumnya ya. Kemudian di area ini ya, teknis dan kurikulum area. Area bagi sekolah yang mempunyai kesiapan kuat di unsur teknis dan kurikulum namun lemah di keaktifan siswa ya. Metode yang efektif digunakan bagi area ini adalah station, rotation dengan VR, kemudian focus group discussion dengan metode multiple scenario di VR. Kemudian dengan pedagogik dan kurikulum areanya yang tinggi, namun lemah di teknis sekolah, metode yang efektif yang digunakan adalah self virtual model dan virtual group flex model. Ya ini Bapak Ibu perbedaannya ya, self virtual model ini adalah
Model ini diberikan siswa kebebasan memilih mode VR atau handheld 360 interaktif untuk mengakses konten yang disebarkan oleh guru secara online lewat Classroom. Siswa mengeksplorasi permasalahan lalu menjawab kuis yang ada dalam dunia virtual maupun mendeskripsikan dalam bentuk esai. Jadi ini salah satu model pembelajarannya Bapak ya dengan VR. Kemudian virtual group flex model, siswa membentuk kelompok kecil yang terdiri dari maksimal 5 siswa dengan tema yang sama melalui akses Classroom, namun Anda memberikan permasalahan atau kuis yang berbeda bagi setiap kelompok. Mereka diharapkan mencari berbagai referensi tambahan untuk memecahkan masalah tematik yang Anda berikan bagi masing-masing kelompok. Jadi ini secara simpelnya Bapak Ibu ya. Kalau self virtual model ini Bapak Ibu nanti berbasis individual, siswanya menggunakan kacamata VR. Kalau kelompok ini Bapak Ibu bisa secara berkelompok nanti. Ini tergantung hasil analisis di kurikulumnya yang kuat ataupun pedagoginya yang kuat ataupun teknisnya yang kuat. Ini sudah ada kategorinya Bapak Ibu ya. Nanti dari hasil analisis kesiapan pembelajaran berbasis VR ini. Kemudian bagaimana dengan PT ya, PT area atau pedagogis teknis area, siswa aktif dan kreatif dengan kesiapan teknis sekolah, VR co-creation model group, dengan independensi belajar dan keinginan kreatif motif Anda, serta kesiapan teknis berupa perangkat lab komputer dan internet yang cepat, mungkin Anda mengajar menggunakan co-creation model group. Kemudian ada model assessment based VR, metode ini menitikberatkan pada fungsi assessment ya. Jadi kita bisa melaksanakan assessment di VR ini Bapak ya. Baik itu secara individual ataupun kelompok. Penggunaan VR dilakukan 2 kali, di awal jam pelajaran dan di akhir jam pelajaran. Metode yang ini menitik beratkan pada permasalahan siswa terhadap detail sistem standar operasional, prosedur, literasi, dan logika matematika. Yang terakhir adalah untuk segi teknis dan kurikulum area ya, artinya yang kuat di teknis dan kurikulum. Kekuatan fasilitas sekolah dan kurikulum yang dinamis. Nah, ini kita bisa menggunakan model Station Rotation VR. Anda dapat membagi siswa menjadi kelompok kecil dan membuat beberapa stasiun, dan siswa akan secara aktif menggunakan urutan dari satu stasiun ke satu stasiun yang lainnya. Di salah satu stasiun diletakkan beberapa alat VR untuk mencermati permasalahan dan teori ingin yang dipelajari, lalu stasiun lainnya untuk kelompok diskusi dan lainnya. Ini model pembelajarannya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita membuat semacam pos-pos itu. Di pos 1 nanti kita meletakkan VR untuk mempelajari teori tertentu ya, dan di pos berikutnya nanti mungkin untuk materi yang lainnya begitu. Kurang lebih seperti itu gambarnya. Metode yang kedua yaitu ada focus group discussion multiple scenario. Maksudnya metode ini yang akan membuat murid menjadi aktif dalam kegiatan diskusi. Anda memecah murid menjadi beberapa kelompok kecil dan membagikan alat VR ya. Ini juga secara berkelompok karena tadi ini ya kekuatan fasilitas sekolah dan yang dinamis. Di dalam VR tersebut setelah tersedia konten untuk skenario yang berbeda bagi setiap kelompok, namun tetap dalam pembahasan mata pelajaran yang sama. Ini model yang kedua untuk teknologi dan kurikulum yang kuat. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk prinsip dasar virtual reality yang harus diperhatikan. Yang pertama, perbedaan utama VR dengan media lain. Pengaturan desain UI dan UX ya. Ada media datar konvensional, mobile dan monitor mempunyai area penglihatan yang tidak berubah. Semua konten yang ada dalam layar mempunyai framing standar yang tetap, yaitu 4:3 atau 16:9. Jadi ini kita bisa melihat ini secara ini ya, datar, tidak berubah-ubah. Pengaturan desain user interface ya, pada virtual reality ini mempunyai area penglihatan penuh 360 derajat. Jadi kita penglihatannya itu
bisa muter ya 360 derajat, tidak hanya terbatas pada sepanjang pandangan mata saja. Kita bisa melihat area kanan, kiri, depan, belakang kita ya, atas itu juga bisa. Karena ini pandangannya 360 derajat dengan VOV tertentu, sudut-sudut tertentu. Nah, ini menyebabkan kanvas yang tersedia bertambah dan framingnya menjadi tidak terbatas karena dapat digunakan di semua titik dan area yang diinginkan. Nah, ini menjadi suatu masalah dan juga suatu jika pembuat konten VR berhasil membuat desain yang nyaman bagi pengguna. Nah, ini nanti Bapak Ibu harus pandai-pandai yang untuk meletakkan standpoint-nya ya, agar nanti bisa lebih nyaman. Ketika kita memasuki dunia VR itu pandangannya bisa lurus ke depan ya, tidak mungkin terlalu kalau mendangak ya, kalau bahasa Jawanya itu dangak ya, atau melihat ke atas ya. Jadi sejajar dengan pandangan mata kita, mata siswa loh, siswa ya. Jangan sampai nanti ketika membuat konten VR itu terlalu ke atas ataupun terlalu ke bawah, itu nanti kurang nyaman bagi pengguna. Nah, ini untuk pengaturan luas pandangannya Bapak Ibu ya, dibatasi nih Bapak Ibu. Field of view-nya atau FOV-nya. Ya. Sudutnya ini sudah diatur Bapak Ibu ya. Nah, kalau bisa jangan lebih dari 50 derajat ataupun 70 derajat nih kalau pandangan atas bawah ya. Kalau kanan kiri 62 derajat batasnya. Nah, jika kita menempatkan suatu informasi atau user interface-nya di luar area yang sudah ditetapkan ini ya, pengguna akan bingung dan tidak menyadari informasi yang diberikan. Jadi ini titiknya yang baik ini kita letakkan di antara sudut-sudut ini ya Bapak ya. Jangan sampai melebihi area pandangan mata ini. Nah, misalnya kalau melebihi ini nanti terlalu ke atas ini juga tidak nyaman. Nanti kita buat sejajar dengan pandangan mata kita dan tidak terlalu ke atas ataupun tidak terlalu ke bawah. Ini nanti kita ketika masuk dunia VR ini akan nyaman sekali. Hal yang harus diperhatikan dalam sistem alat VR Bapak Ibu. Ya, ini untuk jarak minimumnya 0,5 meter, kemudian jarak optimalnya 10 meter, jarak maksimalnya 20 meter ya. Ini penempatan user interface yang interaktif dan informatif dalam VR. Sebaiknya kita mengikuti rules 0,5, 10, sampai 20. Jangan sampai kurang ataupun melebihi ya, supaya kita lebih nyaman dalam berselancar di dunia VR. Kemudian hal yang harus diperhatikan dalam optimasi objek virtual, Bapak Ibu. Nah, nanti kan kita bisa mengatur besar kecilnya objek di dalam konten VR itu, Bapak Ibu ya. Nah, ini juga harus kita perhitungkan besar kecilnya. Ya. Kemudian pencahayaannya juga ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu pengantar dari saya. Kita lanjutkan dengan diskusi atau langsung ke Pak Tri dulu. Pak Tri sudah siap atau belum Pak Tri? Halo Pak Tri. Halo Pak Eka. Ya. Dilanjutkan dulu aja Pak, nanti diskusinya di akhir saja Pak, biar untuk mengefektifkan waktu. Oke, stop share screen dulu. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Tri untuk proses instalasi dan registrasi ke MILLab ya, MILLab kreatornya. Monggo Pak Tri, waktu sepenuhnya untuk panjenengan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu
peserta workshop Melia Lab ya, virtual reality. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Eka tentang apa itu virtual reality, terus platform Melia Lab ya, penyedia virtual reality yang sangat memudahkan bagi Bapak Ibu guru untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis visual virtual reality ya. Dijelaskan pula tentang kelebihan dari Melia Lab dalam mengembangkan media pembelajaran virtuality ya, virtual reality, yang sekarang merupakan salah satu media yang baru tren ya, dengan akan memasuki ke dunia metaverse. Salah satunya di sana adalah virtual reality. Bagaimana nanti kita sebagai guru bisa membawa pembelajaran yang kita desain itu menuju ke dunia metaverse melalui virtual reality. Sebenarnya untuk membuat sebuah virtual reality itu tidaklah hal yang mudah. Tapi datangnya Melia Lab ini memudahkan bagi kita untuk mendesain sendiri atau memanfaatkan virtual reality yang sudah ada di community Melia Lab. Jadi bersyukur sekali Bapak Ibu bisa bergabung ikut pelatihan sekarang, bisa menikmati kemudahan ya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis virtuality yang dikembangkan oleh Melia Lab. Banyak nanti benefit yang Bapak Ibu dapatkan ya. Di antaranya Bapak Ibu nanti akan mendapatkan akun premium melalui pelatihan di sini yang bisa dikembangkan secara maksimal dan bisa aplikasikan di kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu betul-betul nanti bisa mengembangkan Merdeka Mengajar dengan media virtuality. Termasuk tadi dijelaskan oleh Pak Eka bagaimana ya menerapkan media virtuality ini dalam pembelajaran. Ya, dengan pendekatan 3 variabel tadi ya. Pedagogik, kurikulum sama teknisnya. Ketika keunggulan di antara 3 variabel tadi, ketika ada kelemahannya di mana, keunggulannya di mana, nanti akan menggunakan metode yang mana tadi sudah dijelaskan. Ya, ketika yang unggul adalah kurikulum sama teknisnya, ketika yang unggul adalah kurikulum dengan pedagogiknya atau irisan yang lainnya. Metode yang tepat yang digunakan untuk menerapkan media virtual reality itu yang mana tadi sudah dijelaskan. Tinggal nanti kita akan berselancar bagaimana sih ya menggunakan Melia Lab ini untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis virtual reality. Ya, langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah tadi menginstal Melia Lab Creator sama Melia Lab Viewer. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya spesifikasi apa yang harus dimiliki di PC atau laptop yang akan digunakan untuk install Melia Lab Creator ya. Saya izinkan saya share ya, mengulangi lagi. Secara sekilas tadi sudah dijelaskan spesifikasi untuk apanya. Melia Lab Creator-nya Bapak Ibu. Yang pasti di sini adalah berbasis Windows ya, berbasis Windows dan dia adalah menggunakan Windows 60 bits, 64 bits. Nanti Bapak Ibu yang menggunakan masih 32 bits ya nanti belum bisa ya, tidak bisa. Dan kriteria prosesornya minimalnya adalah ini ya, terus RAM-nya dan seterusnya. Lalu bagaimana untuk mengecek
komputer kita, ini berapa bit sih komputer kita? Sebenarnya kalau kita menginstal, nanti tidak bisa diinstal, kemungkinan besar itu Windows-nya nggak support, misalkan Windows 7. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua mungkin dia adalah 32 bits ya. Bapak Ibu untuk mengeceknya nanti bisa melalui di sini ya. Nah, tinggal nanti gunakan di sini perintahnya. Bisa menggunakan dxdiag di sini. Tinggal nanti ditulis di sini ya. Bapak Ibu nanti tinggal apa? Buka. Ya, ini. Nah, di sini akan keluar, nanti akan kelihatan di sini operating system-nya, OS-nya, dia adalah Windows berapa, dan dia berapa bits akan kelihatan. Ini cara pertama tadi ya. Kita bisa buka melalui apa? dxdiag atau MS Info di sini. MS Info atau About di sini. Semuanya ini bisa kita lakukan dengan tinggal apa? Kita klik di sini, nanti kita bisa melihat operating system kita Windows berapa dan dia berapa bits. Nah, di sini kelihatan ya. Nanti kita menggunakan apa? Operating system kita adalah Windows, berapa bits di sini? 64 bits. Ini adalah cara melihatnya. Sekarang Bapak Ibu bisa praktekkan ya. Dilihat operating sistemnya menggunakan Windows berapa. Yang bagi masih nanti Windows 32, ya diusahakan besok cari pinjaman ya ke anaknya atau temannya yang 64 bits supaya bisa menginstal dan mempraktekkan. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa memastikan Windows-nya adalah 8 atau 10 atau 11, dan dia adalah 64 bits dengan kriteria prosesor Core i3 ke atas dengan RAM-nya 2 GB ke atas ya. Sisa hard disk-nya 2 GB ke atas ya. Maka nanti bisa terpenuhi ya kriteria minimal untuk kita menginstal Melia Lab Creator. Nah, ini adalah kriteria untuk Melia Lab Creator-nya. Kalau viewer-nya, Bapak Ibu tadi juga sudah dijelaskan ya. Selain spesifikasi hardware-nya di sini, ya perlu diperhatikan juga. Kadangkala di sini terpenuhi, kalau tidak ada sensor keduanya di sini juga tidak bisa digunakan nanti. Di dalam HP-nya harus memiliki sensor ini juga, ya, 2 sensor ini. Nah, cara misalkan tidak bisa nginstal, tidak bisa digunakan, pastikan dilihat ini sensornya ada enggak. Untuk bisa melihatnya, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi diantaranya ini ya, nanti diinstal di HP-nya, apa ya, biasanya CPU Z ya. Nanti dengan aplikasi ini nanti diinstal lalu dilihat sensornya, apakah terdapat 2 sensor di sini. Ya. Kalau di atasnya terpenuhi tidak ada sensor ini juga tidak bisa. Nah, ini kriteria hardware yang harus terpenuhi di Windows maupun di HP Android-nya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kemarin kan tadi kan sudah disarankan untuk mendownload terlebih dahulu ya. Linknya kan sudah di-share ya, tadi sudah di-share. Ya, linknya sudah di-share. Nah, untuk di-download, baik itu link untuk Melia Lab Creator-nya maupun viewer-nya ya. Ya. Apakah Bapak Ibu sudah menginstalnya?
Coba ini nggak bisa bicara semua ya. Coba yang menginstal tuliskan huruf apa ya? Huruf S. Nah, coba di chattingnya berapa orang ini yang sudah menginstal? Ya. Sudah. Lumayan ya. Ya, untuk cara menginstalnya sama seperti apa? Menginstal aplikasi-aplikasi lainnya. Berarti ini sudah banyak yang bisa menginstal. Langkah selanjutnya pastikan Bapak Ibu memiliki akun Gmail, akun Gmail. Ya. Akun Gmail ya. Pastikan Bapak Ibu sudah memiliki akun Gmail. Karena di sini nanti akan menggunakan akun Gmail untuk aktivasi akun premiumnya ya. Yang belum menginstal nanti Bapak Ibu install terlebih dahulu. Cara instalnya sebagaimana menginstal aplikasi yang lain ya. Ya, sebelum kita nanti mempraktekkan masuk ke Melia Live Creator sama Melia Live Viewer, sekarang kita akan siapkan dulu akun Gmail yang ingin kita gunakan login di Melia Live Creator sama Viewer yang sudah teraktivasi. Jika menggunakan Belajar ID, kelihatannya bisa, karena Belajar ID termasuk akun Google. Dicoba dulu aja. Ya. Caranya Bapak Ibu, Bapak Ibu sekarang buka link ini ya. Nah, link ini dibuka ya. Oke. Itu sudah di-share juga ya linknya. Link ini tolong dibuka. Ya, link yang saya share di chat dibuka. Udah? Sudah tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Linknya di sini ya sudah saya masukkan di chat. Kalau sudah tampilannya seperti ini, sign in with Google ya. Ini jenengan klik, Bapak Ibu klik. Lalu masuk gunakan akun Google yang Bapak Ibu miliki, termasuk tadi yang Belajar ID. Coba saya menggunakan yang G Suite juga ya. Saya misalkan punya G Suite di sini, Pak Tiga Haryanto Madrasah.id. Ya. Ini juga Suite ya. Kita next. Masukkan passwordnya. Ya, sebagaimana masuk ke akun Gmail. Tunggu sampai nanti proses register email Bapak Ibu yang akan mendapatkan nanti akun premium ya. Ya, sekarang Bapak Ibu masukkan kode. Aduh, ya. Pak, pasute Ibu piro ya Pak? Berliana Lutfa ya Pak. Ya, ini Bapak Ibu untuk aktivasinya gunakan kode ini ya. Nah, ini Bapak Ibu beruntung sekali ikut workshop kali ini. Nah, mendapatkan akun premium ya. Akun premium. Dengan fasilitas nanti lebih banyak daripada yang trial. Sebagaimana dijelaskan di makalahnya itu, Bapak Ibu sebenarnya bisa mencoba trialnya. Kalau trial itu serba terbatas, kita tidak bisa menggunakan semua asetnya dan semua fasilitasnya. Tapi dengan menggunakan kode ini nanti Bapak Ibu bisa memiliki akun premium, bisa menggunakan secara full dari Melia Live. Setelah dimasukkan kodenya ya, saya share ya kodenya. Udah itu dia share. Sekarang klik submit. Ya.
Ya, sampai sukses. You are registered. Ini ya, workshop VR Jateng. Nah, nanti Bapak Ibu memiliki akun premium, perusahaannya adalah workshop VR Jateng. Berarti Bapak Ibu sudah berhasil melakukan register atau aktivasi akun premium ya. Setelah itu, Bapak Ibu tadi yang sudah berhasil menginstal Melia Lab kreatornya, silahkan buka ya, silahkan buka. Lalu Bapak Ibu login di sebelah kanan di sini ya. Login di sebelah kanan di sini dengan akun Gmail yang diregistrasi tadi. Ya. Dengan akun Gmail yang diregistrasi tadi. Ya, silakan sekarang Bapak Ibu login dengan akun Gmail yang telah diregistrasi tadi. Kalau misalkan Bapak Ibu terkendala nanti kok membuka tidak bisa, pastikan membukanya adalah dengan sebagai administrator ya. Misalkan di sini Melia Labs-nya, klik kanan saja, nanti ya klik kanan, run as administrator ya. Misalkan terkendala buka tidak bisa ya. Run as administrator. Setelah terbuka di sini, pastikan login. Nanti di sebelah kanan di sini login, gunakan akun yang telah diregistrasi tadi. Setelah itu, Bapak Ibu bisa klik di sini, detail akunnya. Pastikan akun Bapak Ibu menjadi apa? Akun premium. Nah, di sini lisensinya adalah lisensi premium. Kalau di detail akunnya di sini sudah akun premium, berarti Bapak Ibu sudah bisa login di Melia Lab Creator dengan akun premium. Dan Bapak Ibu sudah bisa menggunakan, mengeksplorasi, mengembangkan media pembelajaran berbasis VR menggunakan Melia Lab secara full, ya, secara premium. Ini benefit Bapak Ibu mengikuti pelatihan malam ini. Sudah berhasil? Bagi yang sudah berhasil, coba klik chatting lagi sudah coba. Nah. Alhamdulillah ini sudah beberapa. Yang lainnya pastikan. Yang belum kendalanya kenapa ini? Atau proses loading? Kode belum masuk. Ya pastikan registrasi di akun Gmail-nya tadi sudah memasukkan kode yang saya berikan. Nanti akan mendapatkan akun premium ya. Di sini keterangannya nanti sebagai apa? Workshop Pendekar VR Jateng nanti. Laptop ngeblank Pak, jadi saya restart dulu. Monggo restart dulu. Paling enggak yang belum bisa tergambar ya langkahnya tadi. Pertama pastikan registrasi dulu akunnya melalui link tadi dengan kode yang saya berikan. Tri bisa diinformasikan Pak, lisensinya premium sampai kapan nih Pak disampaikan? Nanti dibaca di situ lisensi premiumnya sampai kapannya. Ini saya masuknya masih pakai Pendekar VR tuh. Nah, di sini nanti ada keterangannya, lisensinya sampai kapan. Yang sudah bisa masuk coba dicek lisensinya sampai kapan itu. 1 bulan saja. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan benefit lagi ya, nanti Bapak Ibu bisa bergabung ke Pendekar VR ya. Nah, seperti Bapak Eka gini kan. Nanti akan mendapatkan benefit dari Melia Lab
ya, termasuk lisensi di sini ya. Kalau sudah, sekarang Bapak Ibu bisa lanjutkan untuk menginstal sama ya aplikasi MediaLab yang di HP, ya. Belum? Apakah ada kendala yang belum atau proses? Belum download. Oke. Untuk nanti mengenal fiturnya dan cara mengoperasionalkannya, cara membuat proyeknya, ya, nanti akan dijelaskan pada hari kedua ya, hari kedua besok, bagaimana mengenal fitur-fitur di sini dan bagaimana cara membuatnya ya. Ya, ini ada keterangan mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak menggunakan Google Chrome, bisa diganti browsernya menggunakan browser Google Chrome. Ya. Ini Mbak siapa ini? Mbak Masita ya, nanti tolong saya mau login menggunakan HP, nanti dijadikan co-host ya. Ya, ini baik, berarti, Pak, nanti saya bantu. Ya. Ini berarti kita sudah berhasil login dan registrasi menggunakan di apa ya, MediaLab Creator ya. Sekarang kita ingin tunjukkan bagaimana install dan masuk ke MediaLab viewernya ya. Silakan Bapak Ibu install ya. Yang di HP-nya juga ya. Pergi ke Play Store lalu cari MediaLab gitu, viewer gitu. Mbak, bisa saya dikasih host untuk yang HP-nya? Ya, sudah diberikan akses, Pak. Mungkin mohon dicek terlebih dahulu. Ya, sudah. Sudah bisa. Bentar.
Sudah ya. Eh, saya share screen saya sudah ya. Share screen saya sudah ya. Yang di HP belum, Pak. Belum, Bapak Ibu. Belum, yang di HP belum. Share screen HP sudah? Belum. Belum. Belum muncul, Pak, ya. Ya. Sudah saya share screen ya Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu bisa masuk ke Play Store-nya. Lalu install Melia Lab ya. Melia Lab viewer-nya di sini. Bapak Ibu install. Yang Bapak Ibu sudah bisa menginstal, nanti bisa langsung masuk dengan menggunakan akun yang sudah diregister tadi. Jadi kan pastikan sama akun yang digunakan di Melia Lab Creator sama yang di Melia Lab viewer-nya. Karena nanti yang digunakan untuk viewer, untuk visualisasi proyek kita yang buat di Melia Lab Creator adalah Melia Lab viewer yang ada di HP kita. Ya, setelah terinstall Bapak Ibu bisa buka. Ya. Seperti tampilan di sini, proses dia loading ya. Nah, lalu di sini bisa nanti sign in with Google ya. Dan Bapak Ibu, salah satu kelebihan Melia Lab di sini nanti kita bisa menggunakan offline mode juga di sini. Tapi syaratnya asetnya sudah terdownload terlebih dahulu. Sebelumnya kita sudah menggunakan secara online, otomatis asetnya terdownload dan tersimpan di HP kita. Ketika asetnya sudah tersimpan di HP kita, nanti kita bisa menggunakan offline modenya, ya, offline modenya. Ya. Pastikan tadi, sekarang sign in with Google ya, gunakan akun yang digunakan login di Melia Lab Creator tadi, yang sudah terregistrasi tadi. Ya. Ya. Pastikan sama ya. Saya stop dulu, passwordnya nanti kerekam situ. Ya Bapak Ibu, masuk ya, menggunakan dengan akun yang terregister tadi, yang sudah digunakan masuk di Melia Lab Creator juga tadi. Kalau viewernya di iOS bisa nggak Pak ya? Atau masih di Android saja ya? Ada yang tanya itu Pak. Kalau di App Store saya kurang tahu ya, sudah ada nanti Mbak Masita mungkin bisa.
Sebentar ya Bapak Ibu, saya login dulu. Dia butuh notifikasi di HP. Apakah Bapak Ibu sudah ada yang berhasil? Kalau Bapak Ibu sudah berhasil, nanti tampilan Melia Lab-nya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi sekarang Bapak Ibu saja sudah bisa mempraktekannya, sudah bisa mempraktekkan proyek-proyek Melia Lab yang sudah ada di sini ya. Di sini kalau Bapak Ibu bisa lihat di menu sebelah kiri, itu nanti ada yang Shen ya, biologi di sini. Bisa nanti Bapak Ibu praktekkan ya yang di sini. Jadi Bapak Ibu selain nanti bisa mengembangkan media sendiri, Bapak Ibu bisa langsung menggunakan media yang ada di komunitas Melia Lab di sini. Contohnya ini. Jadi Bapak Ibu tinggal menggunakan saja. Ya. Ada yang temanya apa nih? Sosiologi. Ada yang sejarah, ya. Ada yang fisika. Nanti masih banyak lagi kalau Bapak Ibu masuk melalui Melia Lab Creator, kita bisa memilih karya-karya teman di komunitas itu bisa kita jadikan template kita. Ya, misal kita jadikan template, kita ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Jadi kadang-kala kita tidak harus membuat dari awal. Nah, ini di sebelah kirinya itu berarti nanti adalah contoh-contoh yang ditampilkan di sini berdasarkan kategorinya. Ada yang biologi, ada yang religion, agama, ada yang sosiologi, ada yang sejarah, dan ada yang fisika. Lalu yang di sebelah bawah Bapak Ibu, ada menu-menunya nanti yang di sebelah bawah di sini ya. Di sebelah bawah, nggak kelihatan di sini ya. Ada classroom. Jadi di Melia Lab ini juga nanti terintegrasi dengan classroom. Iya. Bapak Ibu bisa membuat classroom. Ya, siswa masuk. Nanti kita berikan medianya melalui classroom tersebut. Dan sekaligus Bapak Ibu nanti bisa melakukan penilaian melalui classroom di sini ya. Dan yang di tengah ada join. Di sini nanti adalah tempat kita bergabung ya, ke kelas milik orang lain. Kalau di classroom tadi kita bisa membuat kelas yang kita bisa gunakan untuk berinteraksi dengan peserta didik kita. Kalau join di sini berarti ketika kita berfungsi sebagai siswa dan ingin gabung di kelas yang lain, kita joinnya di sini ya, menggunakan kode kelas yang dibuat oleh guru. Sebelah kanannya lagi my scene, berarti ada di sini adalah scene yang kita buat atau proyek-proyek virtual reality yang pernah kita buat atau yang dibagikan kepada kita. Misalkan saya pernah buat tentang tawaf di sini, ya, saya membuat tentang tawaf. Lalu saya ini dapatkan share dari guru yang lain, yes, sehingga saya memiliki hak akses, ya. Dan modifikasi di sini. Nanti jadi
kelas yang kita miliki itu juga kita bisa bagikan ke orang lain. Dan orang lain bisa menjadikan sebagai template. Nah, itu di MyScene ya. Kalau yang di sini pengaturan, berarti nanti menunjukkan apa? Akun kita tadi. Kita juga bisa mengubah bahasanya. Kita bisa hubungkan dengan apa? Stick ya. Manajemen data untuk menghapus data dan lain sebagainya. Lalu Bapak Ibu, kita contohkan sebentar ya, untuk melihat kehebatan media Melia Lab di sini ya, mengembangkan media virtual reality di sini. Kita contohkan misalkan yang satu aja yang paling atas di sini. Kita buka. Nanti di sini Bapak Ibu ada tiga tipe ya, ada Play and VR ya. Jadi kita nanti bisa menggunakan dalam tampilan virtual reality menggunakan kacamata VR itu ya. Berarti nanti kita pilih modenya adalah mode Play in VR ya. Kalau Play in 360 derajat ini nanti kita hanya Pak memutar-mutar gini aja ya. Memutar-mutar HP kita sesuai dengan arah gerak petunjuk dari scene yang telah dibuat guru. Ya. Sedangkan kalau pleno hero ini adalah kita main touch screen gini ya. Kita mengarahkannya dengan menggunakan touch screen. Nah, tadi di model pembelajaran tadi ada yang menggunakan VR, ada yang play ini 360 derajat atau yang ini ya tergantung tadi. 3 variabel tadi ya. Kapan kita menggunakan modelnya, tekniknya dengan pendekatan 3 variabel tadi, salah satunya nanti kita bisa menggunakan select modenya di sini. Misalkan kita tidak memiliki kaca VR misalkan. Kita bisa menggunakan dengan mode 360 derajat. Ya. Atau bisa menggunakan mode touch screen di sini. Kalau nggak ingin gerak-gerak ya, kalau ingin gerak-gerak juga gunakan mode 360 derajat. Ya. Karena di sini kita perlihatkan aja bedanya apa. Misalkan dengan play menggunakan VR ya, kita klik VR-nya, pastikan HP-nya dibuat diputar ya, mendatar. Ya. Diputar mendatar. Karena di sini sistem kerjanya nanti HP-nya harus mendatar. Nah, ini adalah tampilan VR-nya nanti. Kalau Bapak Ibu tadi melihat yang disampaikan dalam presentasi Pak Eka tadi, ada dosen yang kuliahnya, mahasiswanya menggunakan kacamata VR, lalu gurunya menjelaskan, ya, lalu diproyeksikan ke proyektor, itu kan seperti ini. Nanti diarahkan, siswanya langsung melihat ke VR-nya. Tunggu ya sampai 100%. Lamanya berapa? Ya tergantung scene yang kita buat. Semakin kompleks, semakin banyak aset 3D yang kita gunakan juga semakin semakin berat, semakin lama. Akses internet juga menentukan kecepatan dalam ini baru loading ya. Bapak Ibu bisa coba ya, bisa coba. Ya. Besok cara membuatnya akan disampaikan. Nah, besok gini ya. Bapak Ibu, di tengah itu ada titik putih ya. Nah, titik putih itu yang kita arahkan ke navigasinya di sini. Nah, ini kita arahkan ke navigasi, berarti nanti akan bergerak ke sana. Terus. Lalu kalau ada blackboard seperti ini, berarti nanti ada catatannya. Ada instruksinya, ada materi yang kita sampaikan, atau ada keterangan-keterangan lain yang kita berikan. Itu bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk audio. Mungkin kita di sini. Lalu itu diarahkan untuk mencari navigatornya tadi.
Jadi navigasi geraknya tetap sampai stop. Kanan kiri dapat. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Contohnya untuk yang menggunakan apa tadi? Tampilan yang VR. Sama saja, nanti Bapak Ibu menggunakan yang tampilan tadi 360 derajat. Berarti kalau tampilan 360 derajat sama juga dengan menggunakan gerak-gerak, tapi dia tidak harus apa? Menggunakan kacamata. Misalkan kita pilih yang pastikan diputar ya, rotate pun ya, landscape. Nah, ini tadi sudah terdownload agak lebih cepat. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau untuk peserta didiknya, cukup menggunakan HP-nya. Kalau gurunya kan sama laptopnya untuk membuat medianya. Dan kalau nggak membuat, misalkan menggunakan milik orang lain jadi template, kan juga harus menggunakan Melia Lab Creator, lalu dibagikan ke siswanya ya, melalui classroom tadi. Bagaimana cara membagikannya akan disampaikan besok. Jadi hari ini kita berhasil dulu menginstal dan mengenal Melia Lab Creator sama viewernya dulu aja. Ini bedanya yang tampilan 360 derajat ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sama. Ini titik putih ini kita arahkan. Sama ini kita apa? Memutar-mutar HP kita. Tapi rasa visualisasinya berbeda dengan yang menggunakan apa? Menggunakan kacamata VR tadi. Kalau menggunakan kacamata VR itu betul-betul kita seakan-akan di dunia virtual, kita bergabung di dunia virtual. Kalau seperti ini, 360 derajat ini, pandangan kita kan masih di alam nyata juga. Ini bisa digunakan ketika memang teknis setelah Bapak itu bisa memiliki apa? Kacamata. Terus sebagai apa? Ya. Demikian Bapak Ibu, kita sudah menginstal ya. Sudah menginstal apa? Melia Lab Creator sama Melia Lab Viewer. Nah, sedikit mengenal Melia Lab Viewer-nya. Apakah masih ada yang kendala untuk install keduanya? Silakan tulis di chat Bapak Ibu, kendalanya apa? Kelihatannya sudah tidak ada kendala ya. Yang ingin bertanya langsung, kita enggak ini. raise hand aja, raise hand. Raise hand coba. Ya, silakan raise hand kalau ingin bertanya langsung ya. Ya, raise hand dulu ya Bu Vika Aryani ya, silakan kalau ingin bertanya langsung raise hand dulu. Ya, yang pertama Pak F. Cahyo Raharjo. Ya, silakan Pak Cahyo. Halo, selamat malam Pak. Ini Ya, sampai sekarang loading VR saya yang kreator yang di laptop itu masih belum berjalan, mungkin karena terlalu berat di laptop saya ya. Jadi
Ini saya belum berhasil mencoba, apalagi untuk sampai menggunakan akunnya. Ini mungkin nanti bisa saya kerjakan sesi Zoom ini selesai ya. Dan itu akunnya masih bisa diaktifasi walaupun bukan pada saat Zoom ini kan ya Pak ya? Bisa Pak, bisa. Oke, itu saja sih Pak. Sampai sekarang loadingnya masih, tadi saya sempat share screenshot juga di chatnya atau di chat grup, saya screenshot seperti itu tampilannya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Cahyan. Baik, selanjutnya Bu Vika Aryani. Silakan Ibu. Oke Pak, baik. Yang lainnya yang mau tanya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu nanti bisa mengeksplor sendiri ya, karena sudah bisa menginstal Melia Lab Creator sama Viewer-nya tadi. Di Viewer sudah ada beberapa contoh, Bapak Ibu bisa lihat ya. Seperti apa sih media VR di situ? Nah, itu sudah ada contohnya. Nanti bagaimana cara membuatnya, insya Allah kita sampaikan besok. Pak Tri ini Bu Vika mau tanya dulu. Silakan Bu Vika. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari NPD. Ya, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya pernah mengikuti kegiatan yang sama, Pak. Apakah penggunaan VR tidak terlalu merusak mata? Pak Tri. Maka disarankan di situ untuk penggunaan Pak Tri, halo Pak Tri. Media VR halo, di Pak sini. Tri. Jangan lebih dari 20. Mohon maaf Pak Tri, ini Bu Vika mau tanya dulu. Yang di chat nanti dulu Pak. Bu Vika mau tanya langsung. Silakan Bu Vika. Silakan. Oke. Saya lanjutkan ya Pak ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah mengikuti kegiatan yang sama. Cuman pada saat itu saya sudah sampai hanya pada penginstalan aplikasi Melia Lab ini saja, kemudian terkendala faktor non teknis lah bukan. Saya tidak bisa mengikuti pelatihan itu walaupun saya sangat tertarik pada saat itu karena ada faktor kesehatan, jadi saya hentikan dulu. Nah, pertanyaan saya apakah saya perlu menginstal ulang? Kalau iya, bagaimana langkah selanjutnya? Kalaupun tidak, di sini ini masih ada Pak di laptop saya. Cuman di sini ketika saya melihat properti di akun saya itu, waktu saya account details-nya itu saya masih error di sini gitu. Apa langkah yang harus saya lakukan berikutnya? Terima kasih Pak. Ya Bu Vika, langsung saja dijawab ya Bu Vika ya. Jadi untuk masalah Ibu tadi tidak perlu install ulang Bu, cukup registrasi ulang saja ya. Registrasi ulang melalui link yang tadi dibagikan dengan kode yang sudah dibagi tadi. Jadi nanti ketika ya. Terima kasih banyak Pak. Mungkin saya harus search lihat lagi di grup ya Pak. Tadi kayaknya sudah ada dibagikan. Sudah di grup sudah. Baik. Terima kasih Pak. Nanti kalau ada kendala mohon dengan sangat hormat saya dipandu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Vika. Jadi nanti biar dapat akun premiumnya ya, kalau akun gratisnya kan terbatas fiturnya. Jadi Ibu bisa mendaftar atau registrasi ulang dengan kode yang sudah dibagikan. Baik, selanjutnya Pak FX Prabowo. Silakan Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam Pak Eka. Saya izin tanya, kalau tadi kan yang diperagakan Pak Tri itu kan untuk anak ya, menggunakan satu alat, artinya satu HP kan. Kalau misalkan itu dipakai klasikal, berarti anak itu kan kalau menggunakan di Android-nya pakai VR, berarti kan dia menggunakan, masuknya menggunakan email kita gitu. Semua, misalkan ada alat VR-nya 15 misalkan, berarti kan pakai HP-nya masing-masing anak. Nah, itu HP-nya anak nanti untuk pada saat download Melia Lab Viewer-nya, itu menggunakan akun, berarti masuknya juga menggunakan akun kita juga, akun guru gitu. Pak Turun Pak, itu sudah itu aja dulu Pak Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Tri, dijawab Pak Tri. Yang dari Melia Lab tadi Mbak siapa? Coba dijawab. Mbak Masita. Mbak Masita coba.
Ya, mohon maaf Pak, mungkin bisa diulangi kembali karena tadi sinyal saya sempat hilang Pak. Ya Pak Prabowo, Ini, pertanyaannya gimana tadi? saat saya sudah punya scan taruhlah ya, atau pakai scan orang lain itu tadi yang diberikan Pak Tri tadi. Nah, anak menggunakan alat VR kan, ya kan menggunakan HP-nya masing-masing. Nah, apakah akunnya itu menggunakan akun anak atau menggunakan akun guru untuk bisa melihat itu? Matur nuwun, itu aja. Ya Pak, kalau untuk sebagai viewer gitu ya, bisa menggunakan akun yang lain ya Pak. Gitu. Jadi Bapak selaku pendidik nih atau sebagai guru itu bisa membuat kontennya secara langsung melalui laptop gitu ya, melalui alat kreator, tapi untuk nanti para peserta didiknya bisa menggunakan akun email masing-masing di handphone para muridnya langsung Pak. Gitu. Oke. Jadi diharapkan pakai email yang berbeda Pak. Gitu. Ya, makasih Bu. Makasih. Iya, sama-sama Bapak. Ya, syaratnya harus masuk ke kelasnya dulu, join ke kelasnya Bapak nanti. Baik, ada yang lain? Ini di chat Pak Tri. Penggunaan VR terlalu tidak merusak mata Pak. Ya, ini durasinya jangan lama-lama ya Pak Tri ya. Kalau VR ya maksimal 20 menit lah. Iya, kalau terlalu lama ya juga nanti bisa merusak mata. Jadi kita batasi ya Bapak ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu. Ini waktunya sampai 9:30 ya Bapak Ibu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh ya, untuk siswa tidak perlu registrasi Pak Abdurrahim. Nanti siswa cukup join dengan kode kelas saja ya Pak Tri ya. Nah, siswa nanti pengen bergabung ke konten VR-nya Bapak Ibu membuat kelas, nanti siswa bisa join. Ya. Oke, ada yang lain Bapak Ibu silakan. Jadi siswa tidak perlu registrasi ya. Adakah yang lain Bapak Ibu yang ingin kita diskusikan lagi? Monggo masih ada waktu ya. Bu Vika, errornya di mana Bu? Silakan Ibu registrasi dulu ya, registrasi dengan akun Gmail-nya. Menggunakan Google Chrome ya Bu ya. Chrome melalui link yang sudah dibagikan tadi. Coba saya share lagi linknya dan kode registrasinya. Monggo Bapak Ibu, silakan tanya. Pastikan besok semua bisa menginstal ya. Diusahakan besok bisa langsung praktek gitu. Ya. Ya, Pak Prabowo, ada Pak nanti rekodnya Pak. Silakan Bu Vika ya, ulangi ini untuk registrasi link ini. Nanti masukkan kodenya ini. Setelah itu nanti masuk ke milik kreatornya ya. Nah, untuk cara pembuatan kontennya besok akan dijelaskan di hari kedua. Kita malam ini targetnya sampai instalasi aja. Instalasi untuk milik kreator maupun milik viewernya saja. Misalkan ini kasus misalkan Bapak Ibu yang sudah login tapi menggunakan yang sudah terregister, ketika login masih free atau trial, nanti logout dulu, login lagi ya. Atau kalau belum bisa nanti matikan dulu aplikasinya, baru dibuka terus login gitu. Kadang-kala seperti itu baru bisa terbaca premiumnya.
Masih ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Masih ada waktu 10 menit lagi ya Bapak Ibu. Ini kasihan yang daerah timur nanti kalau sampai larut malam WIT kan terlalu malam nanti kasihan juga. Yang paling jauh dari mana ini Pak pesertanya? Ini tadi ada NTB Pak. NTB, Masya Allah. Baik, Bu Pika, sudah saya. Sudah bisa. Ini ada pertanyaan Pak Pri, kalau di daerah terpencil itu butuh HP yang memadai dan kuota tinggi tidak Pak? Ya. Kalau syarat HP itu tadi sudah ada syarat HP minimalnya ya. Ya, seperti yang spesifikasinya ada. Kalau masalah sinyalnya tadi bisa diakali dengan mode offline tadi, tapi syaratnya sudah terdownload di HP dulu. Berarti nanti harus menggunakan HP yang memorinya besar juga karena untuk menyimpan SIM-nya gitu. Bisa menggunakan mode offline tadi. Jadi salah satu kelebihan MiliaLab bisa digunakan dengan mode offline ketika sudah terdownload dulu di HP-nya. Kalau seperti itu nanti menggunakan model yang grup tadi ya, gantian. Nggak perlu masing-masing siswa bawa HP dan mendownload semua, ya. Bisa pakai model yang grup tadi. Oke, Bu Arum, raise hand dulu Bu Arum. Silakan raise hand dulu ya, Bu Arum. Ya, silakan Bu Arum. Ya, baik Pak Eka, maaf saya off cam. Ini saya sudah berusaha download, tapi kok tulisannya masih gagal mendapat status server. Mohon coba lagi nanti confirm. Itu gimana ya? Sudah saya download di PC. Gagal download atau gimana? Iya, sudah saya download di PC. Usah di-download. Sudah dipastikan 64 bits? Sudah? Sudah 64 bits? Iya, sudah Pak. Ya, nanti kalau kendalanya itu bisa di-screenshot di grup WA aja ya nanti. Oh ya. Atau saya bisa share screen, Pak. Saya bisa share screen. Silakan Bu. Ya, nah ini seperti ini Pak. Kesalahan ini. Gagal ya. Mungkin sinyalnya kalau ini Bu, mungkin sinyalnya kurang. Jaringannya ini. Jaringannya kurang mendukung mungkin. Oh iya, jadi saya ini aja ya, saya uninstall lagi terus di-install ulang gitu. Nggak perlu. Kemungkinan itu hanya butuh sinyal yang lebih kuat. Oh iya. Di HP sih sudah Pak, di HP sudah saya install bisa seperti itu. Oke baik, nanti saya coba lagi Pak. Terima kasih. Iya, Ibu izin menambahkan mungkin jika nanti masih ada kendala, buka untuk aplikasi MiliaLab-nya di laptop, untuk mencarinya menggunakan run as administrator ya Ibu ya. Gitu. Jadi kemungkinan karena ada kendala di saat membuka gitu ya, jadi ketika Ibu membuka aplikasi viewer di laptopnya, diawali dengan run as administrator ya Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, nanti di aplikasinya klik kanan run
as administrator gitu. Untuk status sudah premium atau belum dilihat di profil ya, nanti detail. Di detailnya itu ada keterangan akunnya premium atau free gitu ya. Kelihatannya sudah tidak ada yang bertanya Pak Eka. Mungkin dari saya saya kembalikan ke Pak Eka. Monggo silakan. Terima kasih Pak Tri untuk atas penyampaian materinya untuk instalasi mail kreator maupun mail viewernya ya. Ya, ini masih ada yang bertanya Pak, akun Prime itu berbayar ya, betul berbayar. Cuma kita ini di pelatihan ini kita diberikan lisensi premium gratis ya. Nanti selama berapa bulan ya Mbak Masita ya? 2 bulan. Untuk para peserta 1 bulan Pak, ya. Oh 1 bulan, oh ya 1 bulan. Nah, silakan nanti Bapak Ibu setelah pelatihan ini bisa dioptimalkan, bisa diaplikasikan dalam pembelajaran ya. Dan malam ini kita cukupkan Bapak Ibu. Kita sudah belajar tentang pengenalan VR-nya, kemudian instalasi MailerLab kreator dan viewernya. Insya Allah besok kita akan lanjutkan untuk pengenalan fitur-fiturnya dan bagaimana cara membuat kontennya. Ya. Dari kami cukup Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Sampai ketemu besok pada jam yang sama tuh ya. Kita mulai jam 19.30 sampai 21.30 waktu Indonesia bagian barat. Tetap semangat Bapak Ibu. Kami akan cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bapak ya. Yang mau absen itu linknya sudah di-share. Ya, silakan Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi absensi ya. Linknya sudah di-share di chat. Ya, terima kasih Mbak Masita sudah mendampingi sampai selesai ini ya. Mohon maaf Mbak, ini kita memang memilih waktunya malam hari ya, karena yang longgar, karena siang hari kami juga ada aktivitas lain. Gitu. Ya, sama-sama Bapak. Ya. Mungkin sebelum ditutup bisa ya foto bisa dulu, dokumentasi dulu, Pak. Oke. Iya. Silakan Bapak Ibu untuk on kameranya, bisa mengaktifkan kameranya Bapak Ibu. Kita akan ambil dokumentasinya terlebih dahulu. Baik Pak, mungkin siapa yang nanti akan memandu? Ya, saya ya. Oke, slide pertama siap. 1, 2, 3. Ini yang ngambil siapa nih? Mbak Masita atau Pak Tri? Oke. Saya bantu juga ya Pak untuk dokumentasikan. Ya, siap Mbak. Oke, slide kedua. Siap Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya. Yang kedua ini banyak yang nggak aktif ini. Oke. Lanjut slide ketiga. Slide ketiga malah nggak ada yang aktif ini. Ya, cuma foto aja ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir untuk belajar bersama tentang virtual reality dengan MailerLab. Besok kita lanjutkan lagi dengan agenda yang lain. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf ya, tapi sudah saya tutup ya.
Selamat beristirahat Bapak Ibu. Tepat ini pukul 21.30 kita akhiri.